Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Ibrahim dengan NPM 754230049 dari kelas 3A D4 Logistik Bisnis. Saya akan mempresentasikan dari tugas metode penelitian saya yang berjudul Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku Tanah Liat menggunakan metode EOKI pada Bunz Keramik Home Studio. Sebelumnya, untuk data Bunz Keramik ini saya ambil dari tahun 2024, di mana saya sedang mengerjakan proyek satu saya. Bunz Keramik Home Studio merupakan UMKM kerajinan keramik handmade yang didirikan pada tahun 2023 di Kota Bandung oleh Rival dan Neng Devi, yang kini berkembang menjadi studio produksi sekaligus wadah edukasi masyarakat. Sekitar dalam operasionalnya, usaha ini menerapkan manajemen rantai pasok terintegrasi dari hulu ke hilir. Di sisi hulu, proses pengadaan mengandalkan Kinara Keramika sebagai pemasok utama untuk bahan baku kritis seperti tanah liat, clay, dan pewarna glass. Sementara di sisi hilir, pemasaran berfokus pada media sosial Instagram dengan mengandalkan ekspedisi JNE untuk distribusi, serta menyediakan mekanisme reverse logistik berupa penukaran barang yang rusak selama pengiriman. Meskipun memiliki potensi pasar yang menjanjikan, Bunz Keramik saat ini menghadapi tantangan kompleks di setiap lini rantai pasoknya. Untuk untuk di pemasoknya, muncul masalah ketergantungan tunggal, keterbatasan stok, dan keterbatasan stok saat permintaan melonjak, serta ketidakkonsistenan pembayaran. Di tahap produksi, keterbatasan alat pembakaran memicu tingginya risiko produk cacat, retak, ataupun pudar akibat oksidasi. Masalah ini diperparah di sektor distribusi dengan adanya kendala keterlambatan pengiriman, biaya logistik yang cukup tinggi, risiko kerusakan barang di perjalanan, serta belum optimalnya komunikasi kebijakan pengembalian atau reverse logistik kepada konsumen. Oleh karena itu, identifikasi menyeluruh terhadap kondisi rantai pasok ini menjadi langkah krusial untuk merumuskan solusi perbaikan demi meningkatkan efisiensi operasional dan menjaga loyalitas pelanggan. Dari latar belakang yang sebelumnya saya bacakan, saya merumuskan beberapa masalah yang dimana untuk yang pertama itu bagaimana menentukan jumlah pemesanan tanah liat yang paling ekonomis. Lalu selanjutnya, kapan waktu yang tepat untuk melakukan pemesanan ulang reorder point agar produksi tidak berhenti. Dan yang terakhir, berapa jumlah persediaan pengaman safety stock yang harus dipertahankan untuk mengantisipasi keterlambatan yang tidak diinginkan. Selanjutnya, tujuan laporan, saya menetapkan tujuan untuk mengoptimalkan total biaya persediaan atau total inventory cost dengan menyeimbangkan biaya pesan dan biaya simpan menggunakan metode Economic Order Quantity atau EOQ. Selanjutnya ada landasan teori dan formula rumus. Untuk rumus sendiri, saya mengambil dari Heiser dan Renner tahun 2011, yang dimana mereka merumuskan EOP sama dengan akar pangkat 2 ds per H. Dengan keterangan, EOQ adalah jumlah pemesanan optimal dalam bentuk unit, D adalah permintaan tahunan, annual demand, dalam bentuk unit per tahun, lalu S adalah biaya pemesanan per pesanan, ordering cost. Lalu H adalah biaya penyimpanan per unit per tahun atau holding cost. Untuk metodologi penelitian, saya mengambil dari deskriptif kuantitatif berbasis data operasional. Dan untuk metode pengumpulan data, yaitu berupa wawancara langsung terstruktur dengan pemilik, rival, dan Neng Devi, serta observasi langsung alur gudang penyimpanan pada tahun 2024. Tahapan analisisnya yaitu identifikasi total permintaan setahun dan pemisahan komponen biaya seperti ongkos kirim dan biaya penanganan gudang. Kondisi operasional dan rantai pasok. Untuk alur rantai pasok supply chain,
Di hulunya terdapat pembelian tanah liat dan bahan pewarna atau glaze dari Tangerang. Untuk internal prosesnya, yaitu adalah proses pembentukan tanah, pengeringan, pembakaran biskuit, pewarnaan, dan pembakaran akhir. Lalu selanjutnya, di bagian hilirnya atau downstream, yaitu ada penjualan berbasis online melalui Instagram dan kelas edukasi studio, pottery workshop. Dan ada juga kendala yang sedang dihadapinya, yaitu kebijakan pembelian saat ini masih bersifat intuitif atau perkiraan tanpa hitungan ilmiah baku, menyebabkan frekuensi pemesanan terlalu sering dalam jumlah kecil. Berikut adalah data historis dan parameter biaya di tahun 2024. Volume permintaan tanah liat atau D yang terdapat di dalam rumus sebelumnya adalah 106 unit per tahun dengan rata-rata kebutuhan per bulannya sekitar 8,83 unit. Lalu selanjutnya ada harga bahan baku yaitu 37.500 per unit untuk tanah liat. Selanjutnya ada biaya pemesanan aktual atau S di dalam rumus sebelumnya itu ada 11.000 per satu kali order. Itu sudah mencakup ongkos kirim dan biaya administrasi. Selanjutnya biaya penyimpanan atau holding cost diperkirakan sebesar 20% dari harga bahan baku per tahun untuk perawatan kualitas kelembapan tanah liat. Dan untuk kebijakan lamanya, itu adalah pemesanan dilakukan sebanyak 53 kali dalam setahun. Itu hampir setiap minggu membeli dalam jumlah kecil yaitu 2 unit. Di bawah terdapat ada tabel yang berisi pembelian bahan baku tanah liat per bulan. Untuk yang pertama itu ada Januari, jumlahnya itu per bulan 5 kali dengan jumlah tanah liat yang dipesan itu 10. Selanjutnya Februari itu 4 kali pemesanan dengan jumlah tanah liat 8. Lalu Maret dengan 4 kali pemesanan jumlah tanah liat 8. Lalu April 5 kali pembelian dengan jumlah tanah liat 10. Selanjutnya ada Mei itu 4 kali pembelian dengan jumlah pemesanan 8. Lalu Juni itu 4 kali pembelian dengan jumlah pemesanan 8. Lalu Juli 5 kali pembelian dengan jumlah pemesanan 10. Lalu Agustus dengan 4 kali pembelian dengan jumlah pemesanan 8. Lalu September dengan 5 kali pembelian dengan jumlah pemesanan 10. Dan Oktober jumlah pemesanan 4 kali dengan jumlah tanah liat 8. Lalu November itu 4 kali pemesanan dengan jumlah pembelian 8 tanah liat. Lalu Desember itu dengan 5 kali pemesanan dengan jumlah pembelian 10 tanah liat. Jadi jumlahnya itu di dalam per tahun itu Bunz Keramik sendiri melakukan order sebanyak 53 kali dan jumlah tanah liat yang dibeli itu terdapat 106 buah. Untuk harga bahan baku sendiri itu untuk tanah liat, harga bahan baku itu persatuannya 37.500. Jadi untuk setiap order yang dipesan 2 unit jadi 75.000. Selanjutnya untuk pengirimannya, harga berat satuannya itu 3.000 dengan dua buah yang dipesan dalam sekali order jadi 6.000. Jadi untuk sekali pemesanan terdapat 11.000. Selanjutnya ada hasil analisis dan perhitungan dalam EOKI. Ukuran pemesanan optimal atau EOKI. Berdasarkan perhitungan formula, ukuran pesanan yang paling efisien adalah membeli dalam kuantitas yang lebih besar namun dengan frekuensi yang lebih jarang. Mengurangi pemborosan ongkos kirim berulang. Karena untuk ongkos kirim sendiri itu cukup mahal dengan setiap kali pemesanan mengeluarkan biaya sebesar 11.000. Lalu hasil safety stock ditentukan cadangan aman sebanyak unit tertentu untuk mengamankan proses kelas workshop keramik jika pengiriman luar kota terhambat, macet, atau cuaca buruk yang tidak diinginkan. Untuk di Bunz Keramik sendiri itu terdapat kelas workshop yang dimana itu
customer itu membuat sendiri karya tersebut dan untuk permintaan sendiri itu masih belum bisa diperkirakan. Selanjutnya ada hasil reorder point. Sistem harus memberikan alarm pemesanan kembali ketika stok di rak studio tersisa sedikit dengan mempertimbangkan waktu tunggu kiriman atau lead time dari Tangerang ke Bandung itu sekitar 2 sampai 3 hari. Selanjutnya ada perbandingan efisiensi biaya. Sebelumnya melawan EOKI. Analisis total inventory cost. Kondisi existing yaitu tanpa EOKI. Biaya pemesanan membengkak akibat frekuensi pemesanan yang terlalu sering, 53 kali transaksi. Membuat total biaya logistik menjadi tidak efisiensi. Karena eh, per tahun 53 kali transaksi itu dilakukan dalam setiap minggu. Kondisi usulan dengan metode EOKI. Frekuensi pemesanan dipangkas secara drastis sehingga menghemat pengeluaran dan administrasi dan transportasi. Maaf. Selanjutnya, kesimpulan finansial. Penerapan metode EOKI memberikan potensi penghematan biaya logistik tahunan yang signifikan bagi Bunz Keramik. Karena kembali lagi untuk setiap melakukan pemesanan pengirimannya itu cukup tinggi dengan 11.000 per per satu kali pesan itu dilakukan per minggu dan biaya tersebut bisa dialokasikan untuk modal pengembangan usaha atau pemasaran yang lainnya bagi Bunz Keramik sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.